Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya nikmatnya agar saya dapat membawakan video ini sebagai persyaratan dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 26, nama Andi Alif Nafa'an Marwan, NRT 2023 960 102. Prodi Administrasi Keimigrasian A, absensi nomor 18. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan 4 poin materi. Yang pertama mengenai sejarah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, menjelaskan menurut saya apa itu Islam, iman, dan ihsan. Kemudian poin ketiga, yaitu bagaimana saya dapat hidup dengan aturan-aturan Islam. Dan yang keempat, bagaimana saya dapat mempercayai yang gaib. Baik, marilah kita langsung mulai dan masuk ke dalam penjelasannya. Baik, yang pertama, sejarah Rasulullah. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah, di tengah keluarga Quraisy yang terhormat. Ayahnya Abdullah meninggal sebelum ia lahir, dan ibunya Aminah meninggal saat Muhammad berusia 6 tahun. Setelah beliau meninggal, Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang merupakan salah satu pemuka Quraisy di bangsa Arab. Kemudian, ia juga dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Sejak muda, Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin, yang berarti terpercaya. Ia bekerja sebagai pedagang, dan reputasinya sebagai pedagang yang jujur membuatnya dihormati oleh banyak orang. Singkat cerita, pada usia 25 tahun, Muhammad menikahi Khadijah, wanita kaya raya yang tertarik oleh kejujuran dan kebijaksanaan dari Rasulullah. Pernikahan mereka sangat bahagia, dan mereka memiliki 6 anak bersama, termasuk putri Fatimah. Kehidupan mereka di Mekah berjalan dengan damai dan sejahtera. Namun, saat Muhammad berusia 40 tahun, kehidupannya berubah secara dramatis. Saat sedang merenung di Gua Hira, ia menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut menyuruhnya Iqra, artinya bacalah. Dan inilah awal dari kerasulannya. Selama 3 tahun pertama setelah menerima wahyu, Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi pada Makkah. Ia mendakwakan Islam kepada keluarga terdekat dan sahabat-sahabat yang ia percayai. Orang-orang pertama yang masuk Islam termasuk istrinya Khadijah, sahabatnya Abu Bakar, dan sepupunya Ali. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan untuk menghindari perlawanan keras dari kaum Quraisy yang masih kuat dalam menyembah berhala pada saat itu. Kemudian pada tahun keempat kerasulannya, Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Ia pun kemudian mulai untuk mengajak masyarakat Mekah secara terbuka untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Tentunya dakwah terbuka ini mendapatkan perlawanan yang keras dari para kaum Quraisy. Mereka merasa terancam dengan adanya ajaran baru yang dibawakan oleh Rasulullah ini. Mereka pun kemudian mencoba untuk menghentikan beliau dengan berbagai cara seperti intimidasi, penyiksaan, kekerasan, dan boikot sosial. Namun, Nabi Muhammad SAW tetap tegar dan terus menyampaikan pesan Islam. Namun, karena tekanan dan ancaman yang semakin meningkat, pada tahun 622 Masehi, Muhammad dan para pengikutnya kemudian hijrah ke Madinah, yang dikenal sebagai peristiwa hijrah. Peristiwa ini menandai awal kalender Islam, yaitu tahun Hijriah. Di Madinah, Muhammad diterima dengan sangat baik dan dia pun diangkat sebagai pemimpin. Ia berhasil menyatukan berbagai suku yang sebelumnya berkonflik dan membangun masyarakatnya yang adil dan damai, berdasarkan dengan ajaran-ajaran Islam. Selama 10 tahun berikutnya, Muhammad dan para pengikutnya terlibat dalam beberapa pertempuran. Masing-masing pertempuran ini ada hikmahnya, seperti saat pada Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq. Pada tahun 630 Masehi, setelah banyak pengorbanan dan perjuangan, mereka berhasil menaklukkan Mekah tanpa adanya pertumpahan darah. Peristiwa ini dikenal sebagai Fatu Makkah. Muhammad
memasuki kota Makkah dengan penuh kerendahan hati dan memaafkan semua musuhnya dengan bukti bahwa ia membiarkan beberapa kafir tinggal. Kemudian di situ Ka'bah dibersihkan dari segala berhala dan Islam pun semakin tersebar. Salah satu peristiwa penting dalam hidup Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Isra dan Miraj. Pada tahun 621 Masehi, Muhammad mengalami perjalanan dari Makkah ke Yerusalem dan kemudian naik ke langit ketujuh. Dalam perjalanan ini, Muhammad menerima perintah langsung dari Allah tentang kewajiban sholat 5 waktu bagi seluruh umat Islam. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam penegakan ibadah sholat, yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Pada tahun 632 Masehi, Muhammad melaksanakan haji terakhirnya, yang dikenal sebagai Haji Wada. Dalam khutbah terakhirnya di Padang Arafah, beliau menyampaikan pesan penting tentang persatuan, keadilan, dan hak asasi manusia. Beliau menekankan bahwa semua manusia adalah sama di mata Allah. Hanya ketakwaan yang menjadi pembeda di antara mereka. Tidak lama setelah kembali dari haji, Muhammad jatuh sakit. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Nabi Muhammad SAW memanjatkan doa kepada Allah, meminta agar umatnya selalu dijaga dan diberikan rahmat. Beliau berdoa, umatku, umatku, sebagai ungkapan cinta dan rasa kepeduliannya yang sangat mendalam kepada seluruh umat Islam. Kemudian pada tanggal 8 Juni 636 Masehi di usia 63 tahun, beliau wafat di rumahnya di Madinah. Beliau dimakamkan di tempat yang kini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Ada banyak hal yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Rasulullah SAW. Beliau merupakan manusia yang paling teladan. Beliau memiliki begitu banyak karakter positif yang dapat kita ikuti seperti kepemimpinannya, keadilannya, dan sifat imannya kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk pada poin kedua, yaitu apa pengertian dari Islam, iman, dan ihsan menurut saya. Baik, yang pertama poin mengenai Islam. Islam menurut saya adalah agama yang mengajarkan penyerahan diri secara keseluruhan dan bagaimana untuk menyembah Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya. Islam ini mempunyai rukun-rukun yang harus diikuti oleh para pengikutnya. Rukun ini dikenal sebagai rukun Islam yang terdiri dari 5 pilar. Yang pertama, syahadat. Syahadat dalam pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan dan Rasulullah adalah nabinya. Kemudian pada poin kedua yaitu adalah sholat. Semua umat Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari seperti yang telah saya sebutkan menurut perintah dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah zakat, membagikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Yang keempat adalah puasa selama bulan Ramadan, wajib. Kemudian yang kelima adalah berhaji bagi yang mampu. Kemudian untuk poin kedua, iman. Iman menurut saya adalah keyakinan atau kepercayaan yang mendalam terhadap 6 rukun iman dalam Islam. Iman adalah aspek spiritual dari seorang muslim yang melibatkan keyakinan dalam hati dan pikiran. 6 rukun iman itu, yang pertama adalah iman kepada Allah, meyakini keberadaan dan keesaan Allah dan Allah sebagai pencipta. Kemudian ada iman kepada malaikat, meyakini keberadaan malaikat sebagai Allah yang gaib. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, meyakini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabinya seperti Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Kemudian iman kepada Rasul, meyakini para nabi dan Rasul yang diutus Allah termasuk Nabi Muhammad. Kemudian iman kepada hari kiamat, meyakini akan adanya hari pembalasan yang kelak akan ada sebagai pembalasan dari segala perbuatan kita semasa hidup. Kemudian yang terakhir, iman kepada qada dan qadar, meyakini adanya takdir baik dan buruk yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian poin ketiga adalah ihsan. Ihsan adalah konsep yang mengajarkan kesempurnaan atau kebaikan dalam beribadah dan beramal. Ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam praktik keagamaan dan menyembah. Seorang muslim tidak hanya melakukan ibadah secara rutin, tetapi harus melakukannya dengan ikhlas dan bukan karena paksaan ataupun karena hanya meminta
suatu imbalan dari ibadah-ibadahnya tersebut. Baik, kemudian kita masuk pada poin ketiga dari materi, yaitu bagaimana saya dapat menjalankan peraturan-peraturan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menurut saya beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu tentunya adalah yakin dan percaya kepada Allah. Dengan yakin kepada Allah, otomatis kita juga akan tunduk kepada segala larangan dan perintahnya. Dan dengan meyakini bahwa adanya Allah dan Allah selalu mengawasi setiap apapun yang kita lakukan, maka tentunya itu akan menjadi suatu dorongan bagi kita untuk mengerjakan segala kewajiban. Masuk pada poin yang terakhir, poin keempat, yaitu bagaimana kita mempercayai yang gaib dan hari setelah kematian. Menurut saya ini cukup mirip atau sama dengan poin nomor 3, yaitu bagaimana kita menjalankan peraturan Islam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu poin pentingnya adalah percaya. Dengan percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala, tauhid, maka otomatis kita pasti akan tunduk kepada apapun yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkannya, yang dilarangnya, serta segala kewajibannya, termasuk apa yang ada dalam kitab-kitab maupun yang diturunkan kepada para nabi-nabinya. Tentunya jika telah dibahas dalam kitab dan telah didiskusikan juga ataupun diajarkan oleh nabi-nabi, maka segala hal yang gaib ataupun hari setelah kematian itu merupakan sesuatu yang nyata. Kita sebagai muslim harus mempercayakan hal itu dan harus selalu mempersiapkannya. Baik, tadi pembawaan materi dari saya mengenai 4 poin materi. Yang pertama mengenai sejarah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua mengenai apa pengertian menurut saya mengenai Islam, iman dan ihsan. Kemudian pada poin ketiga, bagaimana saya dapat menerapkan peraturan-peraturan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, bagaimana saya dapat mempercayai apa itu yang gaib dan hari setelah kematian. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk meningkatkan pengetahuan agama kita. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.